Halo semua, kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wadaya Mukti Bandung, tim Abon Wadimah, dosen pembimbing pada Tisna Amijaya SEMM, akan melakukan presentasi dalam rangka pengabdian pada masyarakat melalui kegiatan kuliah kerja nyata atau kuliah kerja usaha. Kali ini kami akan membahas terkait penelitian kami tentang analisis biaya peluang untuk meningkatkan penjualan abon wadimah di Kabupaten Bandung. Tujuan kami melakukan penelitian ini ada 3, yaitu untuk mencari tahu opportunity, demand, dan stok. Untuk opportunity sendiri, kita ingin mengetahui biaya peluang yang terjadi pada UMKM wadimah. Untuk demand, kita ingin mengetahui bagaimana caranya agar UMKM wadimah memenuhi permintaan konsumen. Dan untuk stok, ada berapa banyak persediaan barang UMKM wadimah. Untuk lebih detailnya sendiri, penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui bagaimana biaya peluang yang ada pada abon wadimah di kawasan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan penjualan abon. Biaya peluang sendiri adalah biaya yang dikeluarkan saat memilih suatu keputusan. Keputusan yang diambil oleh abon wadimah ini adalah bagaimana cara untuk memenuhi persediaan barang dalam memenuhi permintaan konsumen, dikarenakan adanya kekurangan jumlah produk saat konsumen berbelanja. Metode analisis yang kita gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Jadi hasil analisis peluang menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan waktu produksi dan jumlah pemakaian bahan baku dapat memenuhi skala permintaan konsumen setiap bulannya. Dibandingkan dengan melakukan produksi seperti biasa, penjualan akan lebih maksimal. Abon Wadimah merupakan usaha yang dirintis secara turun-menurun. Pada tahun 2015, pemilik lebih mengembangkan usahanya dengan produk yang lebih terpercaya untuk meningkatkan penjualan produk. Abon Wadimah ini berarti warisan dari mama. Yang mengelola abon ini bernama Ibu Asti. Ibu Asti tidak mengubah resep pembuatan abon untuk menjaga kualitas abon yang tidak menggunakan MSG pada produk yang diolahnya, sehingga dapat dikonsumsi bagi semua usia. Abon Wadimah ini sudah dikenal ke beberapa daerah seperti Padang, Pontianak, dan Sulawesi. Abon yang diolahnya terdiri dari abon sapi, abon ayam, abon ikan cakalang, dan abon patin dan abon tuna. Dari 5 macam produk ini, ukuran dan harganya bervariatif. Berikut ini saya sampaikan pemaparan tentang prestasi dari UMKM Wadimah. Prestasi yang diraih oleh UMKM Abon Wadimah. Yang pertama, di tahun 2016 juara 1 food etnik berbahan dasar olahan daging dan susu tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, di tahun 2016 juara 1 pangan usaha terbaik tingkat nasional. Yang ketiga, tahun 2017 meraih penghargaan dari Bupati Kabupaten Bandung. Yang keempat, di tahun 2019 juara 1 lomba cipta olahan ikan patin tingkat Kabupaten Bandung mewakili TP PKK Kecamatan Cangkuang. Yang kelima, di tahun 2019 juara umum 2 kategori produk olahan komersil tingkat Kabupaten Bandung mewakili TP PKK Kecamatan Cangkuang. Yang keenam, di tahun 2019 juara 1 food etnik olahan ikan patin tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang ketujuh, itu di tahun 2019 juara 4 cipta menu olahan ikan tingkat provinsi mewakili TP PKK Kabupaten Bandung. Kemudian yang ke-8 di tahun 2021 meraih penghargaan Bedas Award dari Kabupaten Bandung. Dan terakhir di tahun 2023 meraih penghargaan Bedas Award dari Kabupaten Bandung kategori inovasi produk. Inilah prestasi yang diraih oleh UMKM Abon Wadimah.
Abon Wadimah sebagai salah satu UMKM home industri kuliner yang memiliki banyak peminat ini, memiliki beberapa jenis produk abon, di antaranya abon ikan cakalang, abon ayam, abon sapi, abon ikan tuna, dan abon ikan patin. Dari kelima jenis produk tersebut, yang sering mengalami kelangkaan barang yaitu abon sapi, abon ayam, dan abon ikan cakalang. Berikut ini adalah tabel persediaan permintaan produk abon Wadimah dalam waktu 1 bulan. Terlihat dari tabel tersebut bahwa UMKM Wadimah tidak bisa memenuhi permintaan barang dari konsumen sebanyak 160 pack. Dikarenakan persediaan barang yang kurang dan UMKM Abon Wadimah tidak dapat memenuhi permintaan barang, maka akibatnya, UMKM Wadimah kehilangan laba atau keuntungan. Paul dan William menyebutkan, biaya peluang diartikan sebagai nilai biaya suatu produk, baik berupa barang atau jasa, yang hilang dan yang paling memiliki nilai. Lalu Darsono menyebutkan manfaat yang dikorbankan pada saat memilih satu di antara beberapa alternatif kesempatan untuk memperoleh benefit yang dikorbankan pada saat memilih satu di antara beberapa alternatif kesempatan untuk memperoleh benefit laba atau keuntungan. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, metode pelaksanaan kegiatan kami adalah dengan metode deskriptif, di mana pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara, dan diskusi kelompok. Semua data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode kuantitatif untuk melihat berapa besar biaya peluang yang dihasilkan oleh Abon Wadimah. Berikut ini adalah tabel data persediaan barang, penjualan, dan permintaan konsumen periode 2023. Diketahui dari tabel tersebut, abon sapi memiliki harga jual yang paling tinggi, yaitu Rp22.000. Lalu, abon ikan cakalang dan abon ayam memiliki permintaan yang lebih tinggi daripada abon sapi, yaitu sebanyak 800 pack. Berikut ini adalah susunan produksi dan omset UMKM Wadimah. Setiap minggunya, UMKM Wadimah dapat memproduksi sebanyak 50 kg daging dan menghasilkan 18 kg abon. Maka, dalam 1 bulannya, UMKM Abon Wadimah memiliki persediaan barang sebanyak 1.840 pack dan meraup keuntungan sebesar Rp34.080.000. Karena kan abon sapi memiliki permintaan yang lebih sedikit, maka produk dapat diefisiensikan menjadi 2 minggu untuk 1 kali produksi dengan bahan baku yang lebih banyak, sehingga Abon Wadimah masih memenuhi permintaan konsumen. Berikut perubahan tabel produksi abon ikan cakalang dalam periode mingguan dan bulannya. Dengan menambah bahan baku dan waktu produksi, abon ikan cakalang akan menambah persediaan barang untuk memenuhi permintaan konsumen, sehingga Abon Wadimah tidak memiliki kekurangan persediaan barang dan mendapatkan biaya peluang yang ada untuk meningkatkan penjualan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Berikut ini adalah perbandingan hasil omset yang didapatkan oleh UMKM Abon Wadimah. Penjualan seperti biasa dengan produksi seperti biasanya, UMKM Abon Wadimah akan menghasilkan omset sebesar Rp34.080.000. Lalu, setelah adanya perubahan waktu produksi dan menambah bahan baku, maka UMKM Abon Wadimah akan mendapatkan omset Rp39.520.000. Dari hasil analisis yang telah dilakukan kepada UMKM Abon Wadimah yang memiliki permintaan cukup tinggi, namun kendalanya persediaan barang, maka menghasilkan biaya peluang yang besar, senilai Rp5.440.000. Dengan adanya biaya peluang yang ada, membuat UMKM dapat meningkatkan penjualan melebihi permintaan yang ada. Hal tersebut membuktikan bahwa UMKM Abon Wadimah harus memilih alternatif berdasarkan biaya peluang untuk meningkatkan penjualan.
Dari hasil analisis biaya tersebut, pilihan untuk mengubah waktu produksi dan menambahkan bahan baku saat produksi berlangsung adalah keputusan yang dapat menguntungkan UMKM Abon Wadimah. Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Abon Wadimah memiliki permintaan yang cukup tinggi untuk abon jenis ikan cakalang. Namun adanya kekurangan jumlah produk tersebut, pemilik tidak mendapatkan penjualan yang maksimal. Kurangnya hasil produksi yang dilakukan oleh UMKM Abon Wadimah mengakibatkan permintaan konsumen tidak terpenuhi, dan pihak UMKM Abon Wadimah kehilangan biaya peluang yang cukup besar. Dan berdasarkan hasil penelitian analisis biaya peluang yang ada, pihak Abon Wadimah dapat memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah waktu dan menambah bahan baku saat produksi berlangsung. Dengan begitu, persediaan barang akan bertambah dan Abon Wadimah dapat meningkatkan penjualan yang ada. Sebelum kami akhiri presentasi kami dalam penyusunan laporan kuliah kerja usaha ini tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka kami mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Dan pihak-pihak tersebut diantaranya ada Ibu Profesor Dr. Haja Aiko Maria selaku Rektor Universitas Winaya Mukti, Bapak Haji Didin Komar Priyatna selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti, Dr. Haji Wina Roswina sebagai Wakil Dekan, Ibu Haja Herni selaku Ketua Program Studi Manajemen, Pak Dodi sebagai pembimbing kami, dan Bapak Ibu dosen yang telah mengajar kami di Universitas Winaya Mukti, dan juga kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan kegiatan kuliah kerja usaha yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Sekian presentasi terkait analisis biaya peluang Abon Wadimah dari kelompok kami. Terima kasih kepada penonton dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.